Bab 7. Anda tidak akan pernah merasa seperti itu. Saat itu suatu sore yang panas di Plano, Texas, dan seorang wanita bernama Christine sedang duduk dalam rapat di tempat kerja. Bosnya telah mengadakan pertemuan untuk membahas ide-ide guna membantu menutup bisnis konsultasi besar-besaran. Itu tergantung pada dua perusahaan dan keputusan akan diambil minggu depan. Christine sedang mendengarkan dan mencatat ketika tiba-tiba dia memikirkan ide yang tidak biasa. Bagaimana jika kita membuat geofilter Snapchat khusus dan menandainya ke gedung kantor calon pelanggan? Semua orang di gedung yang menggunakan Snapchat akan melihatnya dan itu akan menciptakan buzz tentang perusahaan kita. Pikirannya mulai berpacu dengan segala macam hal keren yang bisa mereka lakukan. Percakapan di antara rekan-rekannya mereda dan wakil presiden pengembangan bisnis berkata, "Ini saran yang bagus, ada yang lain." Christine harus mengambil keputusan dan dia akan mengambil keputusan dalam 5 detik berikutnya. Dia tahu dia harus langsung memulai percakapan, tapi pertama-tama dia berhenti untuk berpikir. Apakah ini akan terdengar gila? Tidak ada orang lain yang menyarankan sesuatu yang mendekati hal semacam ini. Dia bergeser di kursinya. Apakah ada alasan mengapa tidak ada orang lain yang menyebut Snapchat? Sekarang dia mempertanyakan apakah dia harus membagikan idenya atau tidak. Dalam 5 detik berikutnya, Christine akan memutuskan untuk tidak berkata apa-apa, sebuah pola yang sudah menjadi kebiasaan di tempat kerja, atau dia akan menemukan keberanian untuk angkat bicara. Ditambah lagi, Christine punya tujuan. Dia ingin memajukan karirnya dan khawatir bahwa dia akan dilewatkan untuk peran yang lebih senior jika dia tidak meningkatkan kehadiran eksekutifnya. Dia telah menghabiskan banyak waktu memikirkan apa yang perlu dia lakukan dan dia menulis kepada saya karena dia berjuang dengan kemampuannya untuk memaksa dirinya melakukannya. Kepercayaan dirinya menurun drastis. Dia telah membaca buku-buku fantastis seperti Lean In, Tribes, Daring Greatly, dan The Confidence Code. Dia telah menghadiri konferensi perempuan, mendengarkan mentornya dengan penuh perhatian, dan mempraktikkan pose kekuatan di depan cermin di rumah. Berkat semua penelitian dan bacaan ini, Christine tahu apa yang perlu dia lakukan, berbagi ide-ide strategis, proaktif, bersandar, lebih terlihat, dan menjadi sukarelawan untuk proyek-proyek yang mengembangkannya, dan dia tahu mengapa dia perlu melakukan hal-hal ini. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Christine tidak angkat bicara saat dia punya kesempatan. Pertanyaan bagus. Jawabannya sederhana, dia kalah dalam pertarungan melawan perasaannya. Christine tidak kesulitan berbicara. Dia berjuang dengan keraguan diri. Tentu saja Christine tahu cara berbicara dalam rapat. Apa yang dia tidak tahu bagaimana melakukannya adalah mengalahkan perasaan yang menghentikannya. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa begitu sulit memaksakan diri melakukan hal-hal yang Anda tahu akan menyelesaikan masalah dan memperbaiki kehidupan Anda, jawabannya sederhana. Itu perasaanmu. Tidak seorang pun di antara kita yang menyadarinya. Namun hampir setiap keputusan yang kita ambil tidak dibuat dengan logika, tidak dengan hati, tidak berdasarkan tujuan atau impian kita, melainkan dengan perasaan kita. Dan perasaan kita saat ini hampir tidak pernah sejalan dengan apa yang terbaik bagi kita. Ambil Christine sebagai contoh. Dia tahu apa yang terbaik untuknya, angkat bicara. Namun saat ini, perasaannya membuat dirinya bertanya-tanya. Penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa kita memilih apa yang terasa menyenangkan saat ini atau terasa lebih mudah daripada melakukan hal-hal yang kita tahu dalam hati akan membuat kita lebih baik dalam jangka panjang. Saat Anda menyadari bahwa perasaan Anda adalah masalahnya, Anda kini memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Lihatlah betapa cepatnya perasaan Christine meningkat dalam pertemuan di Plano, Texas itu. Dalam waktu kurang dari 5 detik, keraguan diri mulai memenuhi pikirannya. Itu terjadi pada kita semua. Dan begitu Anda memahami peran perasaan dalam cara Anda mengambil keputusan, Anda akan mampu mengalahkannya. Inilah yang perlu Anda ketahui, Anda membuat keputusan berdasarkan perasaan Anda. Kita suka berpikir bahwa kita menggunakan logika atau mempertimbangkan tujuan kita ketika mengambil keputusan, namun bukan itu masalahnya. Menurut ahli saraf Antonio Damasio, 95% dari keseluruhan perasaan kitalah yang menentukan. Anda merasakan sebelum berpikir. Anda merasakan sebelum bertindak. Seperti yang dikatakan Damasio, manusia adalah mesin perasaan yang berpikir. Bukan, mesin berpikir yang merasakan. Dan itulah cara Anda pada akhirnya mengambil keputusan. Berdasarkan apa yang Anda rasakan. Damasio mempelajari orang-orang yang mengalami kerusakan otak dan tidak bisa merasakan emosi sama sekali dan dia menemukan sesuatu yang menarik. Tidak ada satupun subjek penelitiannya yang bisa mengambil keputusan. Mereka dapat menjelaskan secara logis apa yang harus mereka lakukan. Dan pro dan kontra dari pilihan tersebut. Namun mereka tidak dapat benar-benar menentukan pilihan. Keputusan paling sederhana seperti, apa yang ingin saya makan? Melumpuhkan. Apa yang ditemukan Damasio sangat penting untuk Anda pahami. Setiap kali kita harus mengambil keputusan, secara tidak sadar kita menghitung semua pro dan kontra dari pilihan kita dan kemudian membuat keputusan, berdasarkan apa yang kita rasakan. Ini terjadi dalam nanodetik. Itu sebabnya tidak ada dari kita yang menangkapnya. Misalnya, ketika Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan, apa yang ingin saya makan? Anda sebenarnya bertanya pada diri sendiri, saya ingin makan apa? Demikian pula, saya tidak bertanya, haruskah aku bangun? Tanpa sadar, saya bertanya, apakah saya merasa ingin bangun? Tom tidak bertanya, apakah saya ingin menghampirinya? Tanpa sadar dia bertanya,
apakah aku merasa ingin menghampirinya? Christine melakukan hal yang sama di tempat kerja. Dia tidak bertanya, haruskah aku membagikan ideku? Tanpa sadar, dia bertanya, apakah saya merasa ingin membagikan ide saya? Perbedaan besar, dan itu menjelaskan mengapa perubahan itu sulit. Logikanya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, namun perasaan kita dalam melakukannya menentukan keputusan kita. Perasaan Anda akan mengambil keputusan bahkan sebelum Anda menyadari apa yang terjadi. Perasaan Anda saat ini hampir tidak pernah selaras dengan tujuan dan impian Anda. Jika Anda hanya bertindak saat Anda menginginkannya, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda harus belajar bagaimana memisahkan apa yang Anda rasakan dari tindakan yang Anda ambil. Tanda pagar 5 second rule adalah alat yang luar biasa dalam hal ini. Saat Anda merasa terlalu lelah, Anda akan memutuskan untuk tidak berlari, tetapi 54321 LANGKAH, dan Anda bisa memaksakan diri untuk berlari. Jika Anda tidak ingin menyerang daftar tugas di meja Anda tidak akan melakukannya, tetapi 54321 GO, dan Anda dapat memaksakan diri untuk mulai mengerjakannya. Jika Anda merasa tidak berharga, Anda akan memutuskan untuk tidak memberitahu dia apa yang sebenarnya Anda pikirkan, tetapi 54321 GO, dan Anda bisa memaksakan diri untuk mengatakannya. Jika Anda tidak belajar bagaimana melepaskan perasaan dari tindakan Anda tidak akan pernah membuka potensi Anda yang sebenarnya. Inilah bagaimana perasaan menghalangi Anda untuk berubah. Ketika Anda berhenti memikirkan apa yang Anda rasakan, Anda berhenti bergerak menuju tujuan Anda. Begitu Anda ragu, Anda akan mulai berpikir tentang apa yang perlu Anda lakukan. Anda akan mempertimbangkan pro dan kontra, Anda akan mempertimbangkan bagaimana perasaan Anda tentang apa yang perlu Anda lakukan, dan Anda akan menolak melakukannya. Saya telah mengatakannya sebelumnya, dan saya akan mengatakannya lagi karena ini sangat penting. Anda tidak sedang berjuang melawan kemampuan Anda untuk tetap menjalankan diet, menjalankan rencana bisnis, memperbaiki pernikahan yang rusak dan membangun kembali hidup Anda, mencapai target penjualan, atau memenangkan hati manajer yang buruk. Anda sedang berjuang melawan perasaan Anda untuk melakukan hal tersebut. Anda lebih dari mampu melakukan upaya untuk mengubah apapun menjadi lebih baik, apapun perasaan Anda. Anda tidak dapat mengontrol perasaan Anda, tapi Anda selalu bisa memilih bagaimana Anda bertindak. Pernah bertanya-tanya bagaimana atlet profesional mencapai begitu banyak hal? Salah satunya adalah bakat dan latihan. Namun elemen kunci lainnya adalah keterampilan yang Anda dan saya perlukan dalam hidup kita, kemampuan untuk memisahkan diri dari emosi dan mendorong tubuh dan mulut kita untuk bergerak. Mereka mungkin merasa lelah saat pertandingan sepak bola memasuki kuarter keempat, namun mereka tidak bertindak lelah. Perasaan hanyalah saran, perasaan yang diabaikan oleh atlet dan tim terhebat. Untuk berubah, Anda harus melakukan hal yang sama. Anda harus mengabaikan perasaan Anda, dan seperti yang Nike katakan, lakukan saja. Setiap orang bergumul dengan perasaan ragu-ragu. Tanyakan saja pada Lin-Manuel Miranda, pencipta film sukses besar Hamilton yang memenangkan 11 Tony Award pada tahun 2016. Dia membutuhkan waktu 6 tahun untuk menulis Hamilton. Anda mungkin bermimpi untuk menulis Hamilton berikutnya, dan Anda mungkin saja melakukannya. Jangan lupa bahwa Miranda membutuhkan waktu 6 tahun untuk menulis acara itu. Dan dia harus melawan perasaan ragu-ragu di setiap langkahnya. Dia baru-baru ini memasang postingan ini di halaman Twitternya. Itu postingan percakapan Miranda dan istrinya, Vanessa. 3 tahun sebelum Hamilton memulai debutnya. Penonton terjual habis dan tiket $1.000, Miranda masih menulis musikal dan dia berjuang dengan perasaan ragu-ragu. Saya kesulitan menemukan keseimbangan antara tidak menyalahkan diri sendiri ketika hal itu tidak terjadi secepat yang saya inginkan, dan tidak membuang waktu menunggu hal itu terjadi. Apa yang dilakukan Miranda? Dia mendorong dirinya sendiri dan terus menulis. Itu sebabnya dia memposting ini di halamannya, untuk mengingatkan semua orang bahwa kita semua sama. Kita semua bergumul dengan perasaan yang sama yang merugikan diri sendiri dan satu-satunya jalan keluar adalah melaluinya. Jadi, 5, 4, 3, 2, 1 isaplah dan kembali ke pianomu. Saya juga menyukai apa yang dikatakan istrinya, setiap orang selalu mempunyai masalah seperti itu. Dia benar, kita semua meragukan diri kita sendiri. Itu adalah kebenarannya. Kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah mempercayai kebohongan yang diungkapkan perasaan Anda. Jangan menunggu sampai Anda menginginkannya. 5, 4, 3, 2, 1 kembali ke pianomu. Mari kita kembali ke pertemuan di Plano, Texas, di mana Christine harus mengambil keputusan. Di masa lalu, begitu dia merasa tidak yakin, dia hanya akan melihat buku catatannya, tidak berkata apa-apa, dan dalam 5 detik, momen itu akan berakhir. Jika salah satu koleganya mengemukakan gagasan serupa, seperti yang sering dilakukan rekan-rekannya, dia akan menghabiskan sore harinya dengan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berbicara. Namun hari ini, Christine melakukan sesuatu yang berbeda. Dia takut dengan apa yang akan dia lakukan dan dia bisa merasakan jendela 5 detik tertutup saat otaknya melawannya. Perutnya terasa mual saat dia menerapkan aturan. Dia mulai menghitung mundur secara diam-diam di kepalanya untuk menenangkan keraguan diri dan mengubah pikiran di otaknya. 5, 4, 3, 2, 1. Penghitungan tersebut mengganggu pola perilaku normalnya, mengalihkan perhatiannya dari ketakutannya, dan menciptakan momen tindakan yang disengaja.
Dengan mengambil kendali pada saat itu, dia mengaktifkan korteks prefrontalnya sehingga dia dapat mengendalikan pikiran dan tindakannya. Lalu dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya punya ide." Semua orang menoleh dan memandangnya, dan Christine merasa dia akan mati seketika itu juga. Dia memaksa dirinya untuk terus bergerak maju. Dia duduk sedikit lebih tinggi, mengambil lebih banyak ruang dengan menggeser sikunya lebih lebar ke seberang meja, seperti yang disarankan oleh pose kekuatan, dan mulai berbicara. "Jadi saya punya ide ini. Anda tahu seberapa statistik yang digunakan semua generasi milenial ini Snapchat sebagai platform untuk..." Semua orang mendengarkan idenya, menanyakan beberapa pertanyaan, dan kemudian atasannya berkata, "Terima kasih, Christine. Saran yang sangat menarik. Ada orang lain. Di luar, tidak terjadi sesuatu yang menggemparkan, namun di dalam hati terjadi sesuatu yang mengubah hidup." Dia menemukan keberanian yang dia butuhkan untuk menjadi orang yang selalu dia inginkan di tempat kerja, seorang bintang rock. Apa yang dikatakan Christine bukan itu intinya. Dia mengatakan apapun yang membuat momen ini kuat. Berbagi idenya untuk kampanye media sosial mengubah sesuatu yang jauh lebih penting daripada strategi pemasaran sebuah perusahaan. Itu mengubah Christine. Itu tidak hanya mengubah cara dia berperilaku, tetapi juga mengubah cara dia memandang dirinya sendiri. Itu bahkan mengubah pola pikirnya. Inilah cara Anda membangun kepercayaan diri. Satu gerakan 5 detik setiap kalinya. Dia menggunakan aturan untuk menjangkau jauh ke dalam dirinya untuk menemukan sedikit keberanian. Dan dengan angkat bicara, padahal biasanya dia menahan diri, dia membuktikan pada dirinya sendiri pada suatu sore yang tidak disengaja di ruang konferensi di Plano, Texas, bahwa dia sebenarnya cukup baik dan cukup pintar untuk menyumbangkan ide di tempat kerja. Itu adalah langkah kecil namun monumental. Dan itu membutuhkan keberanian. Aturannya adalah bagaimana dia mengambil risiko dan mampu menerapkan nasihat yang kita semua tahu berhasil. Itu bagaimana dia mencondongkan tubuh sesuai desakan Sheryl Sandberg, mengakali otak kadal seperti yang dimohonkan Seth Godin, bertindak seperti original sebagai juara Grand, dan sangat berani ketika Brené Brown memberdayakan kita untuk melakukannya. Saya telah mengatakan sejak awal bahwa peraturan adalah alat yang dapat menciptakan perubahan perilaku dengan segera. Dan itulah tepatnya cara Christine menggunakannya. Begitulah cara Anda menggunakannya juga. Dengan bersikap hati-hati, Christine mampu mengalahkan perasaan yang biasanya menghentikannya dan menjadi lebih tegas dalam karirnya. Semakin dia menggunakan aturan untuk mengekspresikan idenya, dia akan semakin percaya diri. Keyakinan adalah keterampilan yang Anda bangun melalui tindakan. Psikolog sosial Timothy Wilson menulis tentang intervensi psikologis, berbuat baik, jadilah baik, yang berasal dari Aristoteles. Premisnya didasarkan pada perubahan perilaku orang terlebih dahulu, yang pada gilirannya mengubah persepsi diri mereka tentang orang seperti apa mereka berdasarkan hal-hal yang mereka lakukan. Inilah tepatnya mengapa tanda pagar 5 second rule adalah sekutu Anda. Ini adalah alat untuk bertindak dan mengubah perilaku yang selaras dengan tujuan dan komitmen Anda. Ini bukan alat untuk berpikir, dan pada akhirnya, Anda perlu melakukan lebih dari sekadar berpikir jika ingin mengubah hidup Anda. Wilson jelas setuju. Dia mengatakan bahwa pikiran kita tidak bodoh. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan pada pikiran Anda, berpikirlah positif. Anda harus mendorongnya lebih jauh. Saya yakin Anda harus melakukan lebih dari sekadar menyenggol. Anda harus mengatasi perasaan yang menghambat Anda dan melakukan upaya untuk menghentikan kebiasaan yang menghambat Anda. Dan kemudian, Anda perlu mengganti setiap kebiasaan yang merusak ini dengan kebiasaan yang berani. Pada pertemuan berikutnya, Christine perlu melatih keberanian setiap hari. Dia akan mengatakan sesuatu dan dia akan merasa tidak yakin dan tidak nyaman. Dia akan meragukan dirinya sendiri saat dia hendak membagikan idenya, dan kemudian, dia akan ragu dan merasa dirinya menolak. Itulah momen dorongannya. Ini adalah momen ketika nilai dan tujuan Anda selaras, namun perasaan Anda akan mengatakan, tidak. Christine perlu menggunakan tanda pagar 5 second rule untuk mendorong dirinya berbicara. Semakin sering dia menggunakan aturan, semakin cepat dia menghentikan kebiasaannya berdiam diri dalam rapat dan menggantinya dengan kebiasaan baru, keberanian. Semakin Christine mampu mengekspresikan dirinya yang sebenarnya dan memunculkan ide-ide dalam dirinya, dia akan menjadi semakin hidup, terhubung, dan berdaya. Nate tahu persis bagaimana rasanya memberdayakan, dia menggunakan tanda pagar 5 second rule. Setiap hari sekarang, untuk mendorong dirinya mengembangkan bisnis kesehatannya, mendorong dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman, adalah cara Carol menemukan keberanian untuk mencapai salah satu tagar tujuan hidup tagar daftar keinginannya, yang dipresentasikan kepada rekan perawatnya di konferensi profesional. Saat Alexandra diundang untuk memberikan presentasi di tempat kerja, kepalanya penuh dengan alasan. Dalam masalah 5, 4,3, 2,1, dia bertindak berdasarkan momen yang mengubah segalanya, dan itu memberinya kepercayaan diri untuk mengajar kelas pasca kelulusan. Alasan mengapa menggunakan tanda pagar 5 second rule begitu bebas adalah karena Anda tidak hanya memanfaatkan momen, Anda juga mengambil kepemilikan atas hidup Anda. Anda mengubah tidak menjadi ya. Seperti yang dikatakan Jim, jangan pernah meremehkan kekuatan Anda, dia menggunakan aturan untuk mengalahkan kelumpuhan analisis, dan menjalani 1 tahun yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Wilson dan Aristoteles, berbuat baik, jadilah baik. Ubah perilaku Anda terlebih dahulu karena ketika Anda melakukannya,
Anda mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Itulah yang ditemukan Anna KT saat menggunakan tanda pagar 5 second rule. Dia adalah seorang profesional pemasaran yang selalu diam ketika orang lain mengawasinya. Khawatir rekan-rekannya akan menganggap dia konyol dan tidak berpengalaman, hanya untuk mengetahui bahwa begitu dia menemukan keberanian untuk mengubah perilakunya di tempat kerja, sesuatu yang tidak pernah dia duga akan terjadi, kreativitas berkembang. Hai Mel, inilah cerita aturan 5 detik saya. Sementara saya dengan enggan menyeret diri saya keluar dari tempat tidur, dalam 5 detik, untuk melakukan 30 sebelum pukul 7.30, terinspirasi oleh Anda. Dan rutinitas pagi lainnya, karir saya paling terpengaruh oleh aturan 5 detik. Saya di bidang pemasaran, jadi kami selalu waspada terhadap ide-ide baru. Setiap ide baru dapat diluncurkan dan dikembangkan menjadi kampanye penuh yang memberikan hasil besar bagi klien kami. Ya, hanya satu firasat kecil. Agar semuanya tetap bersama, saya suka membawa buku catatan kecil di tas kemanapun saya pergi dan menggunakannya untuk mencatat tugas-tugas cepat tetapi kebanyakan ide. Dengan aturan 5 detik, saya tidak memikirkannya atau mempertimbangkan umur panjang ide saya, dan saya juga tidak mengirimkannya untuk disetujui. Saya akan membahasnya nanti. Saya hanya perlu menuliskannya di atas kertas. Kemudian, saya meninjau kembali dan meluangkan waktu untuk mengevaluasi strategi yang tepat. Saya dulu banci ketika harus berbagi ide atau bahkan menuliskannya. Saya minder dan khawatir dengan apa yang dipikirkan orang lain, atau apakah mereka akan menganggap saya bodoh dan tidak berpengalaman. Karena saya telah mengcasting kucing saya yang penakut. Selain sindrom, kreativitas saya telah berkembang. Sekarang, saya tidak dapat mengingat apa yang membuat saya begitu khawatir pada awalnya. Terima kasih atas aturan 5 detik. PS tim saya benar-benar menggali ide-ide saya. Wajah tersenyum. Anna KT, Anda bisa merasa seperti kucing penakut, tetapi 5, 4, 3, 2, 1 bersikaplah berani. Inti dari keberanian sehari-hari adalah sebuah pilihan. 5 detik setiap kali Anda mengambil keputusan untuk melakukan, mengatakan, atau mengejar hal yang benar-benar penting bagi Anda. Itu sebabnya ada ikatan erat antara keberanian dan kepercayaan diri. Setiap kali Anda menghadapi keraguan dan 5, 4, 3, 2, 1 melewatinya, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu. Setiap kali Anda mengalahkan rasa takut dan tetap melakukannya, Anda menunjukkan kekuatan batin. Setiap kali Anda menghancurkan alasan Anda dan 5, 4, 3, 2, 1 mengatakannya, Anda menghormati kehebatan dalam diri Anda yang ingin didengarkan. Begitulah cara rasa percaya diri tumbuh, satu langkah kecil dan berani dalam satu waktu. Seharusnya bisa, akan, telah melakukan.